Shalom Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wah, luar biasa ya. Saya percaya Ibu Bapak tetap antusias ya mengikuti pesan demi pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita, sekalipun kita harus menghadapi berbagai tantangan, berbagai rintangan dan atau mungkin pergumulan yang harus kita jalani ya. Jalan yang tidak mudah, tetapi kita harus melaluinya. Satu hal yang harus kita percaya, bahwa bersama-sama dengan Tuhan kita bisa melewatinya. Amin Ibu Bapak, amin ya. Puji Tuhan, pesan Tuhan untuk kita di minggu ini adalah ketika jalan menjadi terjal dan mendaki. Siapa sih yang pengen kehidupannya itu jalan yang dilalui itu jalan yang terjal dan mendaki. Jalan yang terjal itu jalan yang membahayakan, curam, mungkin tegak lurus di bawahnya ada jurang. Kalau membayangkan sesuatu jalan yang terjal itu sesuatu yang mengerikan sekali. Belum lagi kita harus bukan hanya terjal tetapi kita harus mendakinya. Jadi ketika ada kata mendaki, aduh sepertinya ini sebuah perjalanan yang berat, melelahkan, mungkin menguras tenaga, menguras pikiran, menguras energi kita. Dan biasanya kita nggak suka dengan jalan-jalan seperti ini. Kita senangnya jalan yang lancar, yang mulus, tidak berbatu-batu. Wah, enak sekali. Nah, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, satu kali ketika saya punya kesempatan gitu untuk bawa anak saya gitu pergi untuk hiking gitu ya. Nah, jalan-jalan terus ngelihat, aduh mama, ini kok jalannya mendaki terus. Capek deh. Saya nggak mau deh untuk ke sana. Padahal di puncak di atas gunung tersebut ada keindahan-keindahan yang bisa dilihat. Tetapi aduh mama capek, sampai di sini aja deh. Nah, jalan yang terjal dan melelahkan, kalau kita nggak punya tekad bulat untuk mau melewatinya, maka terkadang kita bisa menyerah. Kita bisa ambil keputusan untuk turun lagi, nggak mau mendaki. Tetapi Ibu Bapak, kita sama-sama pagi hari ini, jalan yang terjal dan yang mendaki ini jalan yang harus dilalui oleh Daud. Jalan yang enggak mudah. Tetapi Daud bisa melewatinya. Jadi pada waktu Absalom gitu ya, anaknya sendiri hendak mengkudeta ayahnya. Hendak menggulingkan kerajaan dari Daud. Karena dia punya ambisi untuk menjadi raja atas Yerusalem pada waktu itu. Maka salah satu cara dari Absalom untuk menggulingkan kerajaan Daud adalah dengan cara membunuh. Membunuh ayahnya. Wow, Ibu Bapak, kalau udah soal bunuh-bunuhan, apalagi kalau ini ayah dengan anak, waduh, ini sesuatu yang mengerikan, yang membahayakan. Mana tahan gitu kalau ayah harus membunuh anaknya. Gak tahan melihat sebuah peristiwa yang mengerikan. Ini sebuah masa-masa yang menegangkan. Karena apa? Pertaruhan itu antara nyawa. Yang dipertaruhkan itu nyawa. Kehidupan dan kematian sedang diperhadapkan kepada Daud. Jadi ini situasi yang gak mudah. Mari Ibu Bapak kita sama-sama terlebih dahulu kita lihat ayatnya apa yang dilakukan oleh Daud ya. Di dalam 2 Samuel ayat 15 ayat yang ke-30 dikatakan apa? Ya, Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat
yang bersama-sama dengan dia, masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Jadi udah mah jalannya terjal, terus mendaki, mereka itu mendakinya itu sambil menangis. Jadi menangisnya itu bukan karena kakinya tidak berkasut, mungkin karena batu-batu yang tajam atau duri-duri yang menusuk kakinya. Jadi menangis di sini bukan karena hal-hal fisik. Mungkin kita ketika kita ngalami gitu ya kesakitan karena fisik atau karena ada batu atau apa, kita masih bisa tahan lah, kuat. Tetapi di sini menangis yang mereka luapkan itu sedang mengungkapkan begitu besarnya, begitu kuatnya tekanan yang harus diperhadapkan kepada Daud. Jadi mereka menangis bukan karena sesuatu yang menekan fisiknya, tetapi ada jiwa, ada tekanan jiwa yang begitu kuat. Sehingga mereka harus menangis. Ibu bapak pernah mengalami hal demikian? Saking gak kuatnya, yang dilakukan adalah menangis. Atau mungkin ada orang yang saking gak kuatnya tekanan, yang dilakukan adalah dia berteriak. Mungkin ibu bapak pernah ngalamin, kalau saya pernah ngalamin. Ketika tekanan begitu menekan, dan saya gak tahu caranya harus bagaimana. Hati udah diliputi dengan kegelisahan. Sudah begitu menekan, pertolongan sepertinya ingin dialami tetapi tidak saya dapatkan. Maka yang saya lakukan adalah menangis, saya berteriak. Kalau ke gunung mungkin bisa berteriak, wow. Atau ke pantai, wow, berteriak. Meluapkan begitu besarnya tekanan ini. Tuhan Yesus sama pernah mengalami tekanan yang begitu menekan dia. Sampai keringatnya itu seperti titik-titik darah. Ada pembuluh-pembuluh darah yang terpecah. Karena apa? Begitu kuat tekanan. Nah ibu bapak pagi hari ini kita sama-sama mau belajar ibu bapak. Ketika kita harus menghadapi pergumulan yang begitu berat. Satu hal yang harus kita sadari, kita harus bersandar pada kekuatan daripada Tuhan. Tanpa itu kita tidak bisa. Nah ini yang menjadi pesan Tuhan ya bagi kita ibu bapak. Lewat pesannya ini Tuhan mau kita belajar dari Daud. Sama halnya yang dialami oleh Daud. Diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami perjalanan yang terjal dan mendaki yang harus ditempuh. Hal ini mungkin sesuatu yang tidak enak. Namun yang menjadi berat apabila kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Jadi kuncinya ketika kita menghadapi pergumulan yang begitu beratnya, terjal, berbahaya, membahayakan, mungkin menakutkan sekali. Salah satu kuncinya adalah kita datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, datang kepada Tuhan. Minta kekuatan daripada Tuhan, ya. Jadi kuncinya di sini andalkan Tuhan. Pesannya Tuhan mengatakan bahwa Ia sesungguhnya sedang menyiapkan suatu kendaraan bagi kita yang mau mengikuti arahan Tuhan untuk membawa kita naik ke atas gunung kemenangan. Jadi ada kemenangan yang bakalan kita terima. Amin ibu bapak. Jangan berkeluh kesah dulu. Jangan bilang aduh Tuhan capek. Oh jangan. Ingat dalam diri kita punya kekuatan yang jauh lebih besar dari masalah kita. Bagaikan kendaraan 4-wheel drive. Jadi berpenggerak roda 4 yang begitu mudah membawa kita naik ke atas gunung, melintasi medan yang terjal dan mendaki. Nah kita sama-sama ya kemarin sudah belajar hal-hal apa saja, sikap apa saja yang Daud lakukan yang membuat dia mengalami kemenangan yang menjadi bagian di dalam kehidupannya. Nah, kemenangan yang
yang dialami oleh Daud itu karena dia punya sikap apa? Yang pertama yang sudah disampaikan oleh Pak Ishak gembala kita adalah dua hal ini ya. Masalah tidak membuat fokus kepada Tuhan menjadi teralihkan. Betul? Hal yang kedua, masalah bukanlah sesuatu yang tanpa akhir. Jadi ada akhirnya, ada expire-nya. Namun yang menjadi panjang pendeknya seringkali ditentukan oleh diri kita sendiri. Kita memegang peranan penting atas respon masalah, pada respon masalah tersebut. Kemudian sudah disampaikan lagi poin yang selanjutnya adalah berserah diri kepada Tuhan. Wow, ini penting sekali. Namanya penyerahan diri kepada Tuhan. Saat kita berserah, kita akan menjadi tenang. Waktu kita menghadapi situasi yang menakutkan. Kita jadi enggak berkeluh kesah pada waktu kita berserah. Tuhan, aku berserah kepada Tuhan. Tuhan yang ambil kendali semuanya. Kemarin sudah disampaikan lagi bahwa ada masalah. Waktu, ada waktunya Tuhan. Tuhan bekerja dengan caranya Tuhan. Kita enggak boleh paksain. Ada masalah. Pokoknya masalah ini harus selesai hari ini, bulan ini. Saya harus dibebaskan. Oh enggak, ada waktunya Tuhan. Tuhan tahu cara-caranya Tuhan. Tahu waktu yang terbaik untuk kita. Mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi jangan paksakan dengan kehendak kita sendiri, dengan cara kita sendiri. Nah, satu hal lagi, poin satu hal yang saya mau bagikan pagi hari ini. Bagaimana sikap kita belajar dari sikap Daud sampai dia mengalami kemenangan. Satu hal yaitu sikap luar biasa Daud, yang Daud lakukan adalah dia melepaskan haknya. Jadi adalah melepaskan haknya. Ya, melepaskan haknya. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau cerita kembali ya bagaimana ketika Absalom anaknya itu berambisi menjadi raja untuk merebut tahta kerajaan atas Yerusalem. Posisi Daud sebagai raja yang kuat pada waktu itu. Apakah dari posisi Daud sebagai raja, tindakan Daud karena dia punya wewenang, punya kuasa, yang dilakukan oleh Daud serbu, serang, hajar lagi? Oh enggak. Dia tidak melakukan hal tersebut. Dia tidak melakukan tindakan tersebut. Yang dia lakukan, dia enggak kekeh gitu. Mempertahankan untuk di kerajaannya. Untuk tetap untuk tetap di kerajaannya. Daud enggak. Tetapi yang dilakukan oleh Daud, dia pergi. Tinggalkan istananya. Dia pergi ke Bukit Zaitun. Yuk kita sama-sama baca dulu ya ayatnya yang ini. 2 Samuel 15 ayat 30. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Nah ini yang dilakukan oleh Daud. Dia rela melepaskan istananya. Padahal waktu itu dia kepemilikan dan kekuasaan Daud itu begitu kuat. Apakah Daud mampu untuk mengalahkan? Jelas. Dia mampu sekali. Dia punya otoritas, dia punya kuasa. Kepemilikan dia luar biasa diberkati oleh Tuhan. Dia raja yang kaya. Tetapi yang Daud lakukan, dia lepaskan. Bahkan dia lari ke Bukit Zaitun. Nah, ibu bapak, ini bukan perkara yang mudah. Bagi dunia, di mata dunia, mungkin orang-orang melihat, Daud raja. Kok malah lari sih? Kok malah tinggalkan istana sih? Di mana dong kekuatan kamu? Tunjukin dong harusnya. Tetapi Daud tidak melakukan perbuatan tersebut, tindakan tersebut tidak. Dia lepaskan.
Dia lepaskan, dia pergi. Bagi dunia, dia adalah orang yang kalah. Raja yang keok. Gak punya kuasa, tidak berdaya sama sekali. Dan kalau kita lihat mungkin, ya, atau gak rame kayak gini mah. Rajanya malah pergi. Jagoannya kok malah kabur ke Bukit Zaitun. Tetapi Ibu Bapak, baca, kita sama-sama terus mendalami gitu ya. Dia lepaskan haknya. Jadi hak itu adalah sebuah hal gitu ya. Kepemilikan dia yang dia terima. Bisa bentuknya itu adalah otoritas, kuasa, kepemilikan. Dan dia punya hak untuk sebenarnya untuk mempertahankan hidupnya. Untuk tetap bertahan dia punya hak. Kenapa dia harus kabur? Tetapi dia mau lepaskan semuanya. Nah, Ibu Bapak, apakah Daud benar dia orang yang tidak berdaya? Apakah benar Daud orang yang tidak yang lemah? Orang yang lemah? Mungkin bagi dunia punya pandangan ketika seseorang melepaskan haknya. Wah, dia kalah. Aku yang menang. Dia tidak berdaya. 2 Samuel 15 ayat 30 dikatakan bahwa ini bukan menunjukkan bahwa Daud itu sebagai seorang yang kalah. Enggak sama sekali. Dia pergi ke Bukit Zaitun. Dia mendaki ke sana. Dia menelusuri jalan yang harus yang dia lalui karena dia ada satu hal yang sedang dia kejar. Dia ingin belajar untuk tahu bagaimana dia bukan bertindak dengan caranya sendiri, tetapi dia sedang mengizinkan untuk Tuhan bertindak di dalam kehidupannya. Jadi pada saat mungkin dunia punya pandangan gini, ketika orang menyakiti kita, kan kita sakit. Menurut pandangan dunia, ayo balas lagi. Yang menang itu yang kuat, yang menang itu yang membalas. Mereka enggak mau melepaskan haknya. Waktu disakiti, belum tentu orang bisa melepaskan haknya untuk mengampuni. Bagi dunia, itu sebuah kerugian. Bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak punya kebenaran, itu sebuah pergumulan yang tidak mudah untuk dilakukan. Itu sebabnya ada banyak masalah terjadi demi masalah. Perjalanan sudah terjadi dan mendaki. Ini ditambah lagi kita nggak mau lepaskan hak kita. Jadi perjalanan itu terkadang menjadi berat sekali. Bahkan nggak sampai ke puncak karena apa? Hak-hak kita nggak mau dilepaskan. Nggak mau ditinggalkan. Ngotot terus dengan dirinya sendiri. Nggak aneh Ibu Bapak di dalam rumah tangga. Suami istri ribut terus. Karena apa? Mempertahankan haknya. Ribut. Kamu yang salah. Aku yang benar. Kamu yang salah. Bukan. Gara-gara kamu. Karena apa? Karena mempertahankan hak. Gak mau melepaskan. Gak mau merendahkan. Gak mau lepaskan pengampunan. Bahkan gak sedikit perceraian demi perceraian terjadi. Terus menuntut. Dia yang salah. Gara-gara dia. Kamu yang salah. Panggil lagi pengacara. Bayar lagi pengacara. Pengacara jadi kaya. Dan hanya untuk seseorang rela menjadi kalah. Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, prinsip firman Tuhan tidak mengajarkan demikian. Tuhan tidak pernah mengajarkan demikian.
Tetapi yang Tuhan ajarkan adalah untuk kita mengalami kemenangan, kita mau merelakan hak kita. Mau melepaskan hak kita. Bahkan Rasul Paulus dikatakan bahwa di dalam Filipi 3 ya ayat 6-7 gitu ya. Rasul Paulus mengatakan bahwa ayat yang ke-7, Rasul Paulus mengatakan bahwa hak yang dia punya itu gak ada artinya apa-apa. Bahkan sampah bagi aku. Jadi Rasul Paulus sadar bahwa hak yang dia punya, dia sebagai seorang Romawi, dia punya hak pada waktu diadili, dia punya hak untuk membela dirinya. Dia orang yang pandai, terpandang, punya jabatan. Dia punya hak untuk membela dirinya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wow, di sini kita sama-sama belajar Ibu Bapak. Hak apa yang sedang kita pertahankan? Mungkin ketika kita mendaki kita sedang berjuang, kita sedang menghadapi hal-hal yang menakutkan. Dan kita punya keinginan, Tuhan aku ingin berubah. Tuhan aku ingin melewati permasalahan ini. Tetapi hak-hak kita gak mau kita tinggalkan. Masih tetap pegang kuat dengan dosa-dosa kita. Dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Nah ini yang membuat apa? Membuat Tuhan sulit untuk bertindak. Perjalanan mungkin berat, mungkin menakutkan, mungkin melelahkan. Tetapi jangan sampai ada hak-hak kita yang tidak kita tinggalkan yang membuat akhirnya kita semakin berat di dalam kita mendaki. Untuk sampai pada tujuannya Tuhan. Kita sama-sama belajar Ibu Bapak dari keteladanan Yesus sendiri. Yesus sendiri ketika dia diperhadapkan dengan situasi yang begitu mencengkram kehidupannya. Dia lari ke Taman Getsemani. Dia harus melakukan kehendak Bapa, yaitu apa? Menebus dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus sedang menghadapi situasi yang terjal dan menakutkan dan mendaki pada waktu itu. Bahkan dikatakan Tuhan, Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh. Tetapi yang Tuhan lakukan adalah tetapi jadilah kehendakmu. Menurut kesetaraan dia adalah Allah. Tetapi dia mengosongkan dirinya. Filipi 2 ayat yang ke berapa ya itu ya? Filipi 2 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus rela mengosongkan dirinya dan mengambil rupa. Ya, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat yang ke-9, ini luar biasa. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah Ibu Bapak, ini yang luar biasa yang sama-sama kita mau pelajari, yang sama-sama harus kita pahami. Jalan yang kita lalui, terjal, mendaki. Tetapi pada saat kita melepaskan hak kita, artinya apa? Kita sedang
membiarkan Tuhan bertindak menyelesaikannya. Dan saya percaya sekali ketika Tuhan bertindak menyelesaikannya, ada banyak pemulihan. Kesembuhan terjadi. Perkara-perkara besar yang tidak kita pikirkan itu terjadi. Karena apa? Kita bertindak dengan apa? Merelakan, melepaskan, membebaskan supaya Tuhan bekerja. Enggak ngotot lagi dengan hak kita. Memang hak adalah punya kita. Mau dilakuin boleh, enggak dilakuin juga enggak apa-apa. Tetapi untuk melepaskan hak kita, enggak semudah itu Bapak. Kita harus punya keterjalinan. Untuk melepaskan hak kita, untuk melepaskan pengampunan, untuk melepaskan kasih. Itu tidak mudah. Kenapa? Seseorang bisa mengalami di dalam kehidupannya menjadi semakin berat ketika harus menghadapi jalan yang begitu terjal. Karena apa? Karena dia terus bawa haknya dia. Dia enggak mau lepaskan kepemilikannya. Dia enggak mau lepaskan dengan kenyamanan dirinya. Itulah yang membuat orang-orang percaya menjadi semakin berat. Tetapi pada saat kita mau lepaskan hak kita, mari kita sama-sama belajar dari Daud. Dia mendaki dalam ketinggian. Dia lepaskan semuanya, dia bebaskan. Tuhan bekerja kehidupannya. Dan akhirnya hanya cara Tuhan yang membuat Daud tetap kokoh. Bagaimana caranya Absalom dikalahkan, Daud tidak pernah memikirkannya. Itu Tuhan yang punya acara. Tuhan yang mengatur semuanya. Tetapi bagian yang Daud lakukan adalah dia belajar untuk mau merelakan apa yang dia punya. Bukan sebagai kepemilikan yang harus dipertahankan. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya lewat pesan Tuhan ini akan lahir orang-orang yang tangguh, yang kuat dalam menghadapi situasi pergumulan apapun pada saat apa. Pada saat kita mengandalkan Tuhan dan kita mau menyerahkan seluruh hak-hak kita kepemilikan Tuhan dan mengizinkan Tuhan bertindak atas kehidupan kita dengan caranya, bukan dengan cara kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.